Kalau dari bidang akademisi, pernah ditulis di Jawa Pos, di koran-koran yang lain bahwa sebenarnya saya adalah dokter batik pertama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para penonton sekalian, bersama saya sekarang adalah Dr. Karsam. Beliau ini dulu adalah mengajar di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, cukup lama berada di Kuala Lumpur. Pak Dokter, kapan pertama kali ke Kuala Lumpur dulu? Saya masuk Kuala Lumpur tahun 1995. 95. Wah, iya. Saya belum mengenal Malaysia itu ya. Segambut masih pakai lilin waktu itu. Iya. Di Segambut masih pakai lilin, ya. Oh, kenapa pakai lilin? Ya lampunya belum masuk ke sana yang ke desa-desa Segambut itu. Oh, masih remang-remang. Jadi tahun 1995 itu si Gambut dalam belum ada api, belum ada elektrik ya. Ya, di tempat saya tapi di kosan saya gitu. Oh, di kosan. Menara Gembar belum ada. Oh, gitu. Iya. Jadi sangat lama ya. Balik ke Indonesia tahun berapa? Tahun 2005. Tahun 2005. Berarti berapa tahun tuh? 10 tahun, Pak. 10 tahun. Kalah sama saya masih ya. Oke. Para penonton sekalian, Dr. Karsam ini dulu mengajar di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Di samping sekolah mengajar, beliau juga meneruskan pelajarannya di universitas. Ya, betul, dokter ya? Iya. Di program atau jurusan seni ukir. Iya. Yang S2 seni ukir dan S3-nya seni membatik. Seni batik. Iya. Oke. Tentu Dr. Karsam menguasai dua hal ini, mengukir dan membatik. Tapi juga bisa melukis. Itu yang jadi background belakang itu. Lukisan siapa itu? Lukisan saya sendiri. Saya kan dulu S1-nya ngambil pendidikan seni rupa. Lalu kemudian di University Malaya mengambil jurusan apa tadi? Kesenian. Ya, kesenian. Nah, bidang utama saya adalah seni ukir kayu, kajiannya ukir kayu waktu di S2-nya. Kemudian S3-nya saya ngambil seni membatik. Di Fakulti Pengajian Melayu ya? Ya. Dulu itu saya mau ngambil ludruk, Pak. Ngambil ludruk, istri saya nggak boleh. Ludruk. Di mana? Ngambil di mana? Maksudnya di UM-nya? Iya, jadi kajian jurusannya kan kesenian. Nah, kajian saya itu maunya pengen ludruk. Istri saya nggak boleh. Masa nanti disebut dokter ludruk? Nah, kan saya kan dari Jombang ya. Jombang kan ludruknya kan top di Indonesia itu. Sebentar. Ngambil kan ya. Ludruk itu kan kesenian asli Jawa Timur. Jombang, ya. Tapi University Malaya ada kajian. Kajian utamanya kan kesenian. Nah, kalau mau mengambil bidang khususnya seni pertunjukan, mau ngambil kepakaran ludruk, nggak apa-apa. Cuma istri saya nggak boleh. Terus saya mau ke kenterung, ngambil kenterung, ya istri saya juga nggak boleh masuk dokter kenterung gitu. Akhirnya karena background saya juga dari keluarga pembatik di Tuban, saya kan dari Tuban terus pindah ke Jombang. Akhirnya saya mengambil kajian batik. Nah, itu istri saya baru mengizinkan. Oke. Kita fokus ke batik karena sekarang ini yang saya tahu sepak terjang dari Dr. Karsam ini adalah batik ya. Iya. Sejauh mana kepakaran Dr. Karsam batik ini? Kalau dari bidang akademisi, pernah ditulis di Jawa Pos, di koran-koran yang lain bahwa sebenarnya saya adalah dokter batik pertama di Indonesia.
Nah, setelah saya lulus dari University Malaya dari batik, kemudian pada waktu itu kan batik masih orang belum paham tentang batik gitu. Nah, setelah batik diakui UNESCO tahun 2009, saya pulang tahun 2005. Batik itu di Indonesia luar biasa perkembangannya. Nah, saat itulah tenaga dan pikiran saya digunakan oleh para dari Disperindak Provinsi Jawa Timur, kemudian dari Dinas Pendidikan. Saya diminta menjadi narasumber keliling Indonesia. Jadi melatih batik di Indonesia itu saya keliling sampai ke Jakarta, gitu ya. Nah, kebetulan saya juga punya galeri di Jombang. Saya selalu memberikan pelatihan tentang batik. Itu selama tahun 2010 sampai 2019. Kalau yang sekarang nggak bisa keliling Indonesia lagi. Nah, jadi yang dipelajari belajarnya di Universitas Malaya, kajiannya tentang batik, berarti menjadi pakar. Yeah. Ini yang menjadi kepala batik Indonesia atau batik Malaysia? Ya, sebenarnya batik Indonesia, batik Malaysia, batik manapun itu kan nggak ada bedanya, Pak. Sebenarnya nggak ada bedanya. Coba dijelaskan kok nggak ada bedanya itu gimana? Karena begini, kalau dilihat dari sejarah kan orang-orang Malaysia, orang-orang Melayu gitu kan, dulu belajarnya juga kan ke Indonesia dulu sebelum batik diakui UNESCO. Apalagi pada waktu Singapura belum pecah dengan Malaysia, orang-orang Singapura itu belajarnya juga di Indonesia menggunakan cap, tapi capnya belum logam, tapi pakai irisan singkong begitu ya. Nah, setelah itu orang-orang yang dari Malaysia belajar ke Indonesia mengembangkan batik ke negaranya masing-masing begitu. Ditambah lagi dengan migrasi ini orang-orang Indonesia. Kan teman-teman di Indonesia kan banyak yang kerja di Malaysia, di Terengganu, di Kelantan gitu. Nah, mereka yang kerja di TKI ada yang punya kemampuan membatik. Ditambah lagi pertukaran ajar di level S3 gitu ya. Saya punya teman dari IKIP Jakarta, Pak Subandi, itu didanai betul oleh Malaysia dari Yayasan Budi Penyayang. Yayasan Budi Penyayang. Beliau khusus batik tulis ya, yang dinaungi oleh Datin Endun ya, Sri Endun, istrinya Ahmad Badawi pada waktu itu. Nah, itu batik yang dikembangkan Pak Ahmad Badawi, Pak Subandi, ya otomatis mempengaruhi batik secara keseluruhan. Kemudian 100 hari Bapak Ahmad Badawi itu menjabat sebagai Perdana Menteri, Datuk Sri Badawi itu menjabat Perdana Menteri, beliau ada seminar-seminar internasional, dibangunlah sebuah organisasi namanya KLIP, tukar pikiran, seluruh dunia tukar pikiran di Malaysia, namanya KLIP. Nah, kebetulan waktu itu saya adalah wakil Indonesia satu-satunya. Nah, dari tukar pikiran itu kan akhirnya batik berkembang di seluruh dunia, mau batik Amerika, mau batik India, semua prosesnya sama, pada dasarnya sama gitu. Nah, yang membedakan adalah motifnya yang membedakan. Jadi, tapi yang lebih dalam lah. Cara ya, pembuatannya itu hampir semuanya sama. Ada batik cap, ada batik tulis gitu ya. Iya. Yang membedakan adalah sama semuanya. Oh, gitu. Motifnya. Menurut pandangan Dr. Karsam, apa yang membedakan motif batik Malaysia dengan batik Indonesia itu? Pada waktu saya masih belajar di Malaysia, secara umum batik Malaysia itu mirip Bali. Batik lukis itu. Yang mana itu? Kain batik secara keseluruhan batik Malaysia itu batiknya kan colet, dilukis begitu. Jadi kain dibentang, kemudian dicanting, warna dikuas warnanya. Pada waktu saya masih belajar di sana, nggak tahu sekarang. Batik Malaysia tidak mengenali tutup celup, nggak mengenali. Mereka lebih banyak ke tulis. Jadi tulis, dilukis begitu pakai kuas. Nah, motif-motifnya lebih ke motif tumbuhan. Karena Malaysia kan negara Islam. Mereka mengharamkan motif-motif yang sifatnya hewan.
Oh, iya betul. Nggak boleh gitu, apalagi dipakai baju nggak boleh. Iya betul. Kalau motif Indonesia kan terserah begitu. Kemudian satu lagi, kalau motif batik Malaysia itu lebih nyata, artinya membuat bunga persis bunga mawar, bunga gitu ya, membuat katakanlah daun apapun itu dibuat persis seperti daun yang ada. Kalau di Indonesia kan enggak, disetilir. Motif bunga belum tentu orang tahu itu motif mawar, belum tentu orang tahu itu, karena mereka disetilir, samarkan gitu kalau di Indonesia. Apa filosofinya itu? Kalau di Indonesia kok ada filosofinya ya kalau di Indonesia itu? Begini, batik itu kan kalau dilihat dari sejarah, batik di Indonesia itu kan lahirnya kan sudah lama sekali. Bahkan di zaman kerajaan Majapahit itu, kerajaan Majapahit, kendaraan Sri Raja itu sudah menggunakan batik. Jadi pada tahun seperti itu sudah ada batik di Indonesia. Nah, batik lahir di tengah-tengah keraton. Pada waktu di tengah-tengah keraton, batik tidak boleh digunakan oleh semua orang. Orang-orang tertentu yang boleh. Itu. Nah, pada saat ini penuh dengan syarat filosofi, misalnya orang-orang yang mau jadi manten pada waktu itu yang nggak boleh menggunakan batik sembarangan, mesti harus motif-motif seperti sidoluhur. Nah, ada motif sidoluhur. Kenapa? Itu sama dengan di India. Kenapa sih India itu kalau mantenan menggunakan pisang janur gitu? Nah, kalau kita kan batiknya kan batik sidoluhur, supaya setelah jadi manten luhur, putihnya luhur, menggunakan sudah muktinya perilakunya menjadi orang yang mulia begitu. Nah, kalau di India kan pisang. Kenapa pisang? Dan setelah rapi cepat punya anak kan gitu. Karena tumbuhan pisang adalah tumbuhan yang cepat beranak kan gitu. Penuh dengan filosofi. Iya. Banyak sekali motif-motif yang mengandung filosofi. Oke. Yang saya tahu di Malaysia itu kan ada batik, kebanyakan batiknya kontemporer ya. Nggak matching, sisi kanan, sisi kiri. Nah, yang paling saya kenal di Malaysia itu ada namanya batik Terengganu yang sangat mirip dengan batik Indonesia. Apa betul itu? Nah, Terengganu sama Kelantan. Oh, Terengganu sama Kelantan ya. Karena kalau dilihat kedua daerah itu adalah daerah pesisir. Iya. Apa percaya nggak bahwa di Kelantan itu ada Siwalan dan ada Toa? Persis dengan Tuban, bahwa batik di Kelantan itu hampir sama dengan batik di Tuban. Motifnya nggak motif-motif laut begitu. Ya memang betul. Ada sama seperti itu. Cuma kalau batik yang sisi kanan dengan sisi kiri sama, justru itu sekarang sudah mulai dihindari oleh para desainer batik sekarang ini. Oh iya. Sekarang ini kalau dulu kan Iya. Nggak mau. Orang sekarang udah nggak mau lagi pakai yang gitu-gitu karena membosankan artis gitu. Justru sekarang eksplorasinya itu yang ditingkatkan. Iya. Terkesan formal ya kalau sisi kanan sisi kiri sama itu ya. Sementara kalau di Malaysia itu sejak dulu memang gitu. Iya kan, memang dia dibuat melukis, catnya itu kan jarang. Nah, untuk membuat bentuk simetris dari sebuah lukisan kan sulit. Menyamakan kanan kiri itu kan sulit. Iya. Gitu. Oke. Harus dihitung betul. Nanti kalau dipakai baju nggak sama, bagaimana? Sementara mereka menyantingnya tidak pakai ini. Mereka tidak ditulis dulu, enggak. Setahu saya pada waktu saya mengadakan kajian di Kelantan, mereka otomatis melukisnya. Jadi kain putih langsung ada orang yang membawa lilin sama canting, langsung dicoret begitu. Nah, itu nggak mungkin sama antara kanan dan kiri. Nah, kalau kita kan memang iya. Gambar dulu gamalnya. Kalau di Indonesia ada gimal dulu ya, di dasarnya dulu ya. Malaysia nggak pakai itu. Di Malaysia jarang, boleh dikatakan enggak. Kalau di Indonesia awal-awalnya begitu, bahkan saya pun masih seperti itu. Masih saya saya mal karena menjagani nanti kalau di dalam pembuatan motif bajunya itu sama begitu. Tapi sebenarnya tidak kewajiban sih itu. Tidak harus sama kanan kiri.
Iya, iya, iya. Oke, sekarang masuk ke isu agak sensitif. Dulu pernah ada ada apa namanya klaim katanya, ya katanya batik akan dipatenkan oleh Malaysia. Ini kedudukannya sebenarnya bagaimana ini?